Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Di Republik ini. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, kembali lagi di channel Lutfi Isomuddin. Kali ini terkait dengan skandal korupsi BBM 193 triliun, sobat sekalian. Akankah semua terungkap sampai ke akar-akarnya? Rakyat dibuat terperanjat, sobat sekalian. Kita semuanya bayangkan, BBM yang kita gunakan sehari-hari ternyata dioplos demi keuntungan segelintir orang. Pertamax yang seharusnya berkualitas tinggi, sobat sekalian, malah dicampur. Dan lebih parahnya lagi, sobat sekalian, negara dirugikan hingga 193,7 triliun. Wow, siapa dalang ini semua, sobat sekalian? Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Patraniaga. Wah, mereka diduga terlibat, katanya memanipulasi produksi kilang, memarkup biaya pengiriman, bahkan mengoplos atau diduga mencampur BBM. Akankah dalang ini berhenti sampai di sini, sobat sekalian? Cukup menarik dan bikin penasaran. Di mana peran Ahok waktu itu sebagai mantan komisaris utama Pertamina 2019 hingga 2024. Ahok pernah mengklaim memiliki data yang bisa memenjarakan banyak pejabat, katanya, di Pertamina, bahkan di luar Pertamina. Kini ia dipanggil Kejaksaan Agung sebagai saksi. Apakah Kejagung sudah mendapatkan kunci untuk masuk siapa dalang sebenarnya? Tapi kenapa Ahok tidak membongkar semua yang ia tahu waktu itu? Benarkah ada tekanan politik atau ada alasan lain, sobat sekalian? Mari kita coba dengarkan kembali cuplikan wawancara Ahok waktu itu, sobat sekalian. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Di Republik ini. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjara saya. Petra dibubarkan. Katanya mafia. 2015. Berita tahu? Ya. Tapi kenapa orang Petra jadi dirut Patraniaga? Nah, itu dia. Nah, jangan naik nama Nah, saya. sebelum saya sampai ke sana. Anda tanya kepada Menteri BUMN. Sebelum saya sampai ke sana, saya mau nanya soal buying time tadi. Buying time ini intensinya apa menurut Pak Hao? Kalau saya Basuki curiga ya, saya curiga ini ada permainan. Bekas satu dirut Patraniaga dipecat. Karena? Saya tidak tahu, tapi diduga. Karena dia tidak mau menandatangani pengadaan editif itu. Jadi pengadaan editif ini melibatkan oknum di BPK malahan. Menurut isu. Oknum BPK ini jadi backing supaya Pertamina ini membeli editif ini dengan transport dengan tender yang tidak sah. Lalu saya dengar isu itu, saya panggil datang. Ini semua ada rapat dalam acara, berita acara. Saya tanya, ini nggak bisa. Terus ditakut-takutin, kalau nggak menandatangani di SPBU nggak ada barang nih. Ditakut-takutin kelangkaan. Kelangkaan nih. Padahal saya bilang mana bisa tender dipisah antara transport dengan editif. Lalu karena transport lebih mahal, dikalahkan. Editif yang lebih murah, kalau nggak salah seperti itu. Lalu saya bilang, dirutnya kalau tanda tangan, kau akan laporin nih. Dirutnya nggak mau tanda tangan Patraniaga. Lu bisa cari namanya siapa. Bekas orang Telkom, saya nggak usah sebut namanya. MK lah, singkatannya lah. Saya gini lah, kalau menurut saya, ini permainan sudah lama yang masing-masing penguasa tidak mau stop. Makanya kenapa orang takut saya jadi dirut, demo-demo. Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh. Tapi saya sederhana. Kalau pemerintah sekarang mau membereskan soal Pertamina, membereskan soal pengadaan, taruh di katalog RKPP.
Oke. Kalau Anda tidak kasih, semua orang akan curiga Anda sedang mau ganti pemain. Kalau ini berlalu seperti ini hanya ganti pemain. Kita tahu toh. Mau kasus PT Timah, mau siapa. Kalau masih sama kejadiannya, Sama Anda aja. ganti pemain. Jadi kalau Nah, itu saya tidak sederhana. jadi kalau itu tidak dilakukan dari tahun 50-an sampai kapanpun Pertamina Sama. tetap akan menjadi sarang korupsi. Iya. Ya, sobat sekalian, luar biasa menarik. Tapi pertanyaannya, kenapa Ahok tidak membuka semua datanya waktu itu ya? Sebagai mantan komisaris utama, seharusnya Ahok ini pasti tahu banyak. Tapi kenapa ia belum membongkar semuanya waktu itu? Adakah kemungkinan ada tekanan atau ancaman? Karena korupsi sebesar ini bukan permainan kecil, sobat sekalian. Mungkinkah ada tekanan politik atau ancaman yang membuatnya berhati-hati? Tapi padahal Ahok ini benar-benar siap, bahkan dikatakan pernah akan dibunuh dan sebagainya, katanya, sobat sekalian. Atau buktinya harus perlu diverifikasi ya, karena data yang ia klaim mungkin masih perlu diverifikasi agar sah sebagai bukti, entahlah. Jadi apakah akankah Ahok ini sudah mengungkap semuanya pada Kejagung, atau ada pihak lain yang berusaha untuk menutupi kebenaran? Kita berharap di era Prabowo ini benar-benar tegas dan tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi. Skandal ini bukan hanya soal uang negara yang hilang, sobat sekalian, tetapi juga kepercayaan rakyat yang dikhianati. Ternyata banyak korupsi-korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara kita. BBM, Pertamina adalah bagian kecil yang dilakukan oleh mereka, para oknum. Kita berharap semuanya ditindak tanpa tebang pilih. Prabowo Subianto, kita berharap betul-betul menindak tegas dan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Rakyat menunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.